Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Suplumba. Saya dari kelas manajemen pagi C, NIM 1810416750. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, kelas manajemen pagi C. Baik, di sini saya akan menyampaikan berapa kali saya menghadiri mata kuliah perilaku organisasi yang diajarkan oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Saya selama perkuliahan berlangsung, saya hadir selalu, yaitu 14 kali. Dan di sini saya akan menjawab, yaitu UAS atau ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Baik, sebelumnya jika ada kata-kata atau penyampaian atau paparan dari saya kurang jelas, saya mohon maaf Pak, karena kekurangan yaitu milik saya sendiri, kelebihan itu milik Allah yang Maha Kuasa di atas. Baik, saya akan membacakan soal bagian A, yaitu yang pertama, berapakah kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Jawaban saya 14 hari. Maksud saya, jawaban saya 14 kali hadir. Kenapa saya harus mengikuti mata kuliah perilaku organisasi? Baik, di situ saya berpikir kenapa saya harus menghadiri atau mengikuti mata kuliah perilaku organisasi. Ya, karena menurut saya mata kuliah perilaku organisasi adalah mata kuliah yang sangat penting bagi saya. Kenapa? Di situ saya sangat-sangat banyak mendapatkan suatu ilmu, juga motivasi yang disampaikan oleh Bapak atau yang dari materi yang Bapak bagikan. Di situ sangat memotivasi saya untuk selalu ingin belajar mata kuliah perilaku organisasi. Baik, yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas struktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Baik, jawaban saya yaitu tugas struktur yang satu adalah menonton sebuah video tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja atau baik kerja individu, kelompok maupun organisasi. Manfaat yang saya peroleh dari tugas ini adalah saya bisa mengetahui apa arti perilaku organisasi dan mengetahui macam-macam atau tujuan-tujuan dari suatu perilaku organisasi. Yang kedua, tugas struktur yang kedua adalah menjawab 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan perilaku menurut para ahli, menjelaskan manfaat mempelajari perilaku organisasi, menjelaskan elemen-elemen dari perilaku organisasi. Organisasi menjelaskan ruang lingkup perilaku organisasi dan juga menjelaskan dari sebuah video mengenal perilaku organisasi. Manfaat dari tugas kedua ini adalah saya bisa mengerti dan lebih memahami apa itu pengertian perilaku organisasi menurut para ahli.
ketiga, tugas struktur yang ketiga adalah menjelaskan isi dari dua link yang dibagikan dan pertanyaan yang berkenaan dengan video adalah menonton 3 video dan menjawab 5 pertanyaan. Yaitu manfaat dari tugas ketiga adalah mengajarkan saya untuk berlatih berbicara di depan kamera dan membuat saya belajar lebih rajin lagi dan lebih tekun lagi. Baik, tugas struktur yang keempat, mencari YouTube tentang analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan internal dan eksternal. Di situ dapat disimpulkan dari video-video yang ditonton dan membuat ringkasan di Google Classroom dan juga link videonya. Kesimpulannya, lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal yang keadaan eksternal badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian atau scanning, pengawasan, monitoring, perlamaran, processing, dan penilaian assessing. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ancaman dari pendatang baru. Yang kedua, tingkat rivalitas dan diantaranya para pesaing sama. Yang ketiga, tekanan dari produk pengganti. Dan lanjut yang keempat, yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli, dan yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing mereka disebut analisis pesaing. Analisis pesaing memusatkan perhatiannya pada setiap perusahaan yang bersaing secara langsung. Dengan sebuah perusahaan perlu memahami yang pertama, apa yang menggerakkan pesaing seperti yang ditunjukkan oleh tujuan-tujuan masa depannya. Yang kedua, apa yang sedang dilakukan oleh pesaing seperti yang diungkapkan oleh strateginya saat ini. Yang ketiga, apa yang diyakini oleh pesaing tentang dirinya sendiri dan tentang industri seperti yang ditunjukkan oleh asumsi-asumsinya. Yang keempat, apa kemampuan perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh kapabilitasnya. Baik, saya lanjutkan ke tugas struktur yang kelima, yaitu menjelaskan 2 link yang diberikan oleh dosen dan 5 pertanyaan yang terdapat dalam 3 video di dalam link 1 tersebut. Kami disuruh menjelaskan apa itu perilaku organisasi, yaitu studi akademis tentang bagaimana organisasi bertindak dalam suatu kelompok, beroperasi lebih efektif, studi tentang perilaku organisasi mencakup bidang penelitian yang diidentifikasi untuk meningkatkan kinerja kerja kepemimpinan. Masing-masing memiliki tindakan yang berrekomendasikan sendiri seperti mengatur ulang grup, memodifikasi struktur, kompensasi, atau mengubah metode evaluasi kinerja. Baik, saya lanjutkan dengan tugas struktur yang ke-6, yaitu membuka www.youtube.com dan menulis teori kepribadian dan mood dan emosi, dan membuat kesimpulan lampiran juga link YouTube
Manfaat yang saya peroleh dari tugas ini adalah saya bisa mengerti apa itu kepribadian mood, emosi, dan saya juga belajar menyimpulkan dan lebih mendalamkannya lagi. Baik, tugas struktur yang ketujuh yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Dan keempat, coba berikan contoh ragam emosi: rasa, marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu, dan iri hati. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan biologisme, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi. Baik, saya lanjutkan. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati, yaitu kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, jenis kelamin. Apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadap tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari terpuruknya perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Baik, saya lanjutkan lagi, yaitu itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri adalah sadar atas apa yang dilakukan. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. 3. Memotivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan membacakan soal nomor 3. Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom? Baik, di sini saya dapat menyampaikan atau menyimpulkan apa manfaat yang dapat saya ambil dari selama saya belajar menggunakan Google Classroom maupun yang lainnya. Di situ saya sangat dibilang ada keluhan juga ada, tapi dibilang mudah juga ada. Maksud saya ada kala sedih, ada kala senangnya. Kenapa? Di kala mudahnya kita bisa mengetahui apa sih pentingnya suatu teknologi yang dilakukan menggunakan Google Classroom. Yang selanjutnya itu kita atau saya dapat mengambil satu sisi positif, yaitu dapat memudahkan saya dalam menganalisis suatu mata kuliah yang saya tempuh saat ini. Baik, saya akan melanjutkan. Baik, di sini saya akan membacakan soal bagian B yang berkenaan dengan teori perilaku organisasi. Yang pertama, ada berapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam berkembang dan ilmu perilaku keorganisasian? Jelaskan. Baik, ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku organisasi antara lain, yang pertama, psikologis. Maksud saya psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku
manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Yang kedua, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenalkan sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Yang selanjutnya, antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah satu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya oikos, yaitu yang berarti keluarga. Yang selanjutnya yaitu ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa tentang pentingnya suatu sejarah-sejarah yang dulu pernah terjadi di zaman praaksara dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ilmu politik. Kita tahu di sini kebanyakan ilmu politik adalah pentingnya bagi mahasiswa seperti saya dapat mengambil satu kesimpulan dan mempelajari ilmu-ilmu tersebut dan memberi suatu dorongan bagi saya untuk mengetahui tentang satu apa yang terjadi di dalam masyarakat, apa yang terjadi di dalam dunia luar, dan apa yang terjadi di dalam luar negeri maupun di dalam negeri. Yang selanjutnya itu yang kedua, pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Jawaban saya, pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, man atau orang dalam kehidupan organisasi atau kelembagaan sering disebut dengan istilah pengawasan atau personel. Maksud saya tadi pegawai atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari sebuah anggota atau warga sebagai unsur pemimpin tertinggi dalam organisasi. Para manajer yang memimpin suatu unit, suatu satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan para pekerja. Semua itu secara bersamaan mereka merupakan kekuatan manusiawi, yaitu manpower yang artinya organisasi. Maksud saya manpower organisasi. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara bersama, secara kerjasama. Di situ kita dapat memahami artinya kerja sama dan membantu satu sama lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri melainkan orang lain. Yang kedua, tujuan bersama. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Yang keempat, peralatan. Unsur yang keempat adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin, uang, dan barang modal lainnya. Yang kelima, lingkungan atau environment. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, termasuk dalam unsur lingkungan antara lain kondisi, tempat dan lokasi,
wilayah operasi, dan tempat di mana kita memberi suatu informasi. Yang selanjutnya, kekayaan alam. Yang termasuk dalam kekayaan alam ini misalnya kesadaran kita untuk melihat gambaran suatu geologi, klimatologi, dan flora dan fauna. Selanjutnya saya akan membacakan soal yang ketiga, yang bagian B, bagaimana hubungan organisasi dengan manusia. Jelaskan dan sebutkan contohnya. Manusia dan organisasi memiliki hubungan yang erat. Untuk mencapai suatu tujuan, maka dibutuhkan kerjasama, tim, atau perorganisasian bersama. Contohnya, ibaratkan di suatu perusahaan, seorang manajer membagikan tugas kepada anggota tim yang terdiri dari 10 orang maupun 10 orang. 2 orang pertama mempunyai tugas menulis, 2 orang yang berikutnya mempunyai tugas mengedit, 2 orang berikutnya mempunyai tugas memposting, dan begitu selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat dari bagian B. Uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui berikut contohnya. Jenis-jenis kekuasaan power dalam organisasi. Yang pertama, kekuasaan balas jasa. Seperti namanya, kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian. Baik, saya akan membacakan yang selanjutnya, yaitu kekuasaan pelaksanaan. Antara lain, lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau keinginan, kekuasaan paksaan. Ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan adalah kekuasaan yang merupakan kekuasaan yang diperoleh dari dasar kegaguman, keterdamaian yang bisa yang memberi satu kepribadian kita untuk selalu menunjukkan sikap adanya suatu toleransi. Baik, saya akan melanjutkan yang berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu masih dari bagian B. Jelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contoh dalam dunia kerja. Perbedaannya adalah suasana hati, yaitu mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering, meskipun tidak selalu, muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seorang atau sesuatu. Contohnya dalam dunia kerja. Contohnya, penyebab dari kedua emosi biasanya disebabkan hal-hal yang lebih spesifik dan jelas, sedangkan suasana hati menyebabkan lebih bersifat umum dan kadang tidak jelas, yang menurut beberapa penelitian, suasana hati kadang disebabkan waktu tidur, kurangnya olahraga, cuaca, dan lain-lain. Emosi dan suasana hati juga berbeda dalam durasinya.
Emosi kadang hanya saat berbeda dengan suasana hati yang cenderung lebih lama dan kadang hingga berhari-hari. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Gordon Allport, kepribadian adalah organisasi yang dinamik dalam individu yang memiliki sistem psikologis yang menentukan penyusunan uniknya terhadap lingkungannya. Robin, kepribadian sebagai jumlah total cara individu beraksi dan berinteraksi dengan lainnya. Menurut Gibson, definisi dari kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan keperbedaan dalam berperilaku. Baik, yang selanjutnya yaitu tipe-tipe kepribadian dalam MBTI. Yaitu yang pertama INFP. INFP adalah seseorang yang idealis, teguh, memegang prinsip dan setia, terutama pada orang-orang penting dalam hidupnya. Yang kedua INTJ. INTJ adalah orang-orang yang dapat dengan cepat memahami pola atas suatu peristiwa yang tengah terjadi, kemudian menyusun perspektif dalam jangka panjang. Yang ketiga INFJ, yaitu adalah si pencari makna. Ia tertarik untuk memahami pemikiran orang lain, hubungan antara ide, bahkan hubungan sosial. Baik, yang selanjutnya yaitu INTP, tipe kepribadian MTBI. Maksud saya MBTI ini lebih tertarik dengan ide ketimbang interaksi sosial. Mereka adalah orang-orang yang teoritis dan abstrak dengan tampilan dan cerdas dan tenang. Yang selanjutnya yaitu ENTJ, berkat pengetahuannya yang luas. ENTJ adalah pembaca keadaan yang ia peka dalam memilah prosedur atau kebijakan yang kurang efisien. Yang selanjutnya NTP, sisi extrovert. Kepribadian MBTI ini menjadikan sosok yang belak-belakan. Mereka tak ragu bila harus memecahkan masalah dengan cara-cara yang menantang namun sekaligus strategis. Yang selanjutnya NFJ. MFJ adalah sosok yang sangat merempati tinggi dan mendengar yang baik. Tipe kepribadian MBTI ini sedang bergaul, suka memudahkan urusan dan mendorong orang-orang lain mencapai potensinya. Yang selanjutnya ENFP. ENFP juga berkarakter hangat. Ia adalah sosok yang imajinatif dengan tingginya kemampuannya dalam memahami pola dan hubungan suatu informasi dengan kejadian tertentu. Selanjutnya ISFJ. ISFJ yaitu suatu kecermatan baik hati, loyal dan perhatian. Yang selanjutnya yaitu ISFP, itu sosok tentang seseorang atau yang memiliki sifat sensitif dan baik hati. Mereka membutuhkan ruang sendiri, bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Yang selanjutnya ISTJ. ISTJ berkarakter tenang,
serius, teliti, dan tekun. Selanjutnya ISTP yang memiliki tipe berkarakter bertoleran dan fleksibel. Yang selanjutnya ESFJ yang memiliki karakter yang suka bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis. Yang selanjutnya ESFP, tipe kepribadian yang memiliki sosok yang ramah, bersahabat, fleksibel, adaptif, spontan, dan mencintai kehidupannya sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya ESTJ, tipe yang praktis, relatif, bertoleransi. Yang selanjutnya ESTJ adalah tipe yang praktis, relatif, berorientasi fakta, dan tegas. Ia tahu bagaimana mengatur pekerjaan secara efisien agar memperoleh hasil yang baik, dan standar logikanya dimiliki ESTJ membantunya membuat keputusan dengan cepat hingga kadang memaksakan rencananya. Yang terakhir ESTP, kepribadian MBTI atau STP. ESTP adalah sosok yang fleksibel dan toleran, suka menjalin berkomunikasi aktif. Bagi ESTP teori itu membosankan, justru mereka belajar dengan baik saat harus melakukan suatu secara langsung. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan, dan lain sebagainya selama saya mengikuti mata kuliah perilaku organisasi yang diajarkan oleh Bapak Adi Mursalin sendiri. Saya selaku pribadi yang berdosa, yang banyak kesalahan selama ini, saya mohon maaf, Pak. Saya juga berterima kasih karena Bapak selaku dosen yang selalu memberi informasi kepada saya, meski saya kadang nakal dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, Pak. Inilah hasil yang dapat saya paparkan dari UAS yang Bapak bagikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, Pak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu.